Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para pembaca yang budiman. Kali ini, saya ingin berbagi sebuah kisah nyata yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Sebuah pengalaman mengerikan dari seorang ibu yang pindah ke apartemen baru, namun tanpa ia sadari, tempat itu menyimpan rahasia kelam. Dari suara ketukan di tengah malam, genangan air misterius, hingga sosok perempuan yang selalu basah kuyup, semua menjadi teror yang tak bisa ia hindari. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak bersama. Malam itu, langit Jakarta gelap tanpa bintang. Dinda duduk sendirian di sofa apartemennya, ponsel masih dalam genggaman, berusaha mengalihkan pikiran dari rasa kantuk yang tak kunjung datang. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam, suasana di luar jendela sunyi. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu. Tok, tok, tok. Dinda mengerutkan kening. Siapa yang datang malam-malam begini? Apartemen ini punya akses masuk yang ketat, tak sembarang orang bisa sampai ke unitnya. Mungkin satpam atau tetangga. Dengan sedikit ragu, ia bangkit, berjalan ke pintu, lalu membukanya. Kosong. Tak ada siapa-siapa di luar. Dinda menghela napas, mungkin hanya perasaannya saja. Ia menutup pintu dan kembali ke sofa. Namun, belum sempat ia bersandar, suara ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Lebih mendesak. Jantungnya mulai berdegup kencang. Dengan langkah cepat, ia kembali membuka pintu, kali ini dengan perasaan jengkel bercampur waspada. Kosong. Lagi-lagi tak ada siapa-siapa. Tapi saat itu, samar-samar ia mendengar suara lain, suara pintu lift yang hendak menutup. Spontan, Dinda melangkah keluar, mengintip ke ujung koridor tempat lift berada. Di sana, ia melihat sesosok perempuan. Rambut sebahu, wajah pucat pasi, tubuhnya basah kuyup seperti habis kehujanan. Dinda membeku. Ia hanya menatap sekilas sebelum pintu lift tertutup. Jantungnya berdegup semakin kencang. Pikirannya mencari-cari alasan logis. Mungkin penghuni lain yang baru pulang. Tapi, kenapa tubuhnya basah kuyup? Dinda melangkah kembali ke unitnya dengan perasaan tak menentu. Namun saat hendak masuk, ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lantai di depan pintunya, basah. Ada genangan air yang entah dari mana asalnya. Dinda baru beberapa hari tinggal di apartemen ini. Sebuah unit di lantai 27 yang ia sewa karena lebih dekat dengan kantornya di pusat Jakarta. Sebelumnya, ia tinggal di sebuah kos yang jauh dan sering merasa lelah akibat perjalanan panjang setiap hari. Apartemen ini terlihat nyaman, dengan desain modern dan fasilitas lengkap. Ada kolam renang, pusat kebugaran, dan keamanan ketat. Namun, sejak pertama kali masuk, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Dinda bekerja di bidang periklanan, seorang perempuan mandiri yang sibuk dengan pekerjaannya. Ia seorang single parent, memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya. Anak pertamanya, yang berusia 4 tahun, tinggal bersama mantan suaminya, sementara anak kedua diasuh oleh orang tuanya. Kehidupan sehari-hari Dinda lebih banyak dihabiskan untuk bekerja, mengurus anak-anaknya saat ada kesempatan, dan berusaha menata hidupnya kembali setelah perceraian. Apartemen ini ia pilih bukan hanya karena lokasinya strategis, tetapi juga karena ia menginginkan kenyamanan dan ketenangan setelah seharian bekerja. Ia tak pernah menyangka bahwa tempat ini justru akan memberinya pengalaman yang sulit dilupakan. Malam itu, setelah mengalami kejadian aneh di depan pintu unitnya, Dinda berusaha mengabaikan perasaan tidak enak yang menggelayut di benaknya. Ia meyakinkan diri bahwa genangan air di depan pintunya mungkin berasal dari tetangga yang baru saja pulang kehujanan atau mungkin ada kebocoran yang tidak ia sadari. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang janggal. Ia masuk ke dalam, mengunci pintu, lalu mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi. Namun, pikirannya tetap mengembara. Bayangan perempuan berambut sebahu dan tubuh basah kuyup itu terus menghantui benaknya. Ia tidak bisa melupakan tatapan kosong yang sekilas terlihat sebelum pintu lift tertutup. Suasana apartemen malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari AC yang berhembus pun seolah menusuk hingga ke tulang. Dinda menarik selimutnya erat-erat sambil mencoba untuk tidur. Namun, jauh di dalam pikirannya, ia bertanya-tanya. Siapa perempuan itu? Dan, kenapa lantai di depan unitnya basah?
Mau cerita lebih banyak? Subscribe sekarang supaya kamu terus mendapatkan update terbaru. Hari ketiga tinggal di apartemen itu, Dinda akhirnya membawa anaknya yang berusia 4 tahun untuk menginap. Sejak awal, ia merasa tak ada yang aneh di unitnya selain suasana yang sedikit lebih sunyi dibanding kos lamanya. Bahkan, ia mulai merasa nyaman. Tapi, semua berubah pada sore itu. Anaknya, Raihan, tampak senang ketika tiba di apartemen. Bocah kecil itu langsung berlarian di dalam kamar, bermain dengan mainannya yang ia bawa dari rumah mantan suami Dinda. Setelah beristirahat sebentar, mereka turun ke kolam renang di lantai dasar. Kolam renang cukup ramai sore itu. Beberapa anak kecil berenang dengan ceria, sementara para orang tua duduk di kursi yang disediakan di pinggir kolam. Dinda duduk di bangku sambil mengawasi Raihan yang asyik bermain air. Namun, ketika matahari mulai turun dan adzan maghrib berkumandang, suasana kolam mendadak terasa berbeda. Langit mulai menggelap, udara yang tadinya hangat menjadi lebih dingin. Perlahan-lahan, satu persatu orang tua mengajak anak mereka keluar dari air. Dinda pun mendekati Raihan. "Ayo, nak. Udah sore, kita naik ke atas," katanya. Tapi Raihan tidak langsung keluar. Ia justru diam di tengah kolam yang dangkal, matanya menatap sesuatu di sisi kolam yang lebih dalam. "Raihan?" Dinda mulai merasa ada yang aneh. Ia mengikuti arah pandangan anaknya, tapi tak melihat apapun di sana. Raihan berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Kasihan, Ma. Dia kedinginan." Dinda merinding. Ia memegang tangan Raihan, menariknya keluar dari air. "Ayo, udah maghrib, jangan di sini terus." Saat mereka berjalan ke arah lift, Dinda masih mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman di dadanya. Mungkin Raihan hanya melihat seseorang yang duduk di dekat kolam. Namun, ketika mereka sudah berada di dalam lift, sesuatu terjadi. Lift mulai naik. Mereka sendirian di dalam, hanya ada Dinda dan Raihan. Anak itu berdiri diam di sampingnya, menatap ke pojokan lift. Tiba-tiba, Raihan berbisik lagi, kali ini lebih jelas. "Ma, kenapa mbak itu nangis?" Dinda menoleh cepat. "Mbak siapa?" Raihan mengangkat jari kecilnya, menunjuk ke sudut lift yang kosong. "Itu, Ma." Darah Dinda langsung berdesir. Hawa dingin menjalari tengkuknya. Ia menahan napas, mencoba tidak menoleh ke sudut lift yang kosong itu. Lift berbunyi. Ting! Lantai 27. Dinda buru-buru menarik tangan Raihan dan melangkah keluar, tapi bocah itu masih menoleh ke dalam lift seakan ada yang ia lihat di sana. Dinda menarik napas panjang. Ia menggenggam tangan anaknya erat, lalu berjalan cepat menuju unitnya. Namun, saat mereka sampai di depan pintu, lantai di sana kembali basah. Lebih banyak dari sebelumnya. Dinda terpaku. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Dan ia baru menyadarinya sekarang. Dinda tidak bisa tidur malam itu. Setelah kejadian di lift, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak berani ia jawab. Siapa yang Raihan lihat? Kenapa anaknya berkata seperti itu? Dan yang paling membuatnya gelisah, kenapa lantai di depan unitnya selalu basah? Raihan sudah tertidur pulas di tempat tidur kecil yang Dinda siapkan untuknya. Sementara itu, Dinda duduk di sofa ruang tengah, menatap televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikannya. Ia masih bisa merasakan dinginnya lantai saat tadi ia menginjak genangan air di depan pintu. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Udara semakin dingin. Dinda menarik selimut kecil yang ia ambil dari kamar, mencoba menenangkan diri. Tok, tok, tok. Dinda langsung terdiam. Ketukan itu. Lagi. Perlahan, ia menoleh ke arah pintu. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Dinda bangkit, berusaha mengabaikan ketakutan yang mulai menjalar di dadanya. Ia berjalan ke arah pintu dengan langkah hati-hati. Kedua tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Ia menarik napas dalam. Lalu, dengan cepat, ia membuka pintu. Kosong. Tapi kali ini, ia langsung menyadari sesuatu yang berbeda. Udara di luar lebih dingin daripada sebelumnya. Koridor apartemen yang biasanya tenang terasa lebih sunyi dari biasanya.
Lantai di depan pintunya masih basah. Namun, yang membuatnya benar-benar merinding adalah sesuatu yang baru saja ia sadari. Basah itu bukan genangan air biasa. Itu jejak kaki. Jejak kaki basah yang memanjang dari depan pintunya, lalu berbelok ke arah lift. Dinda menelan ludah. Ada sesuatu yang terasa salah. Ia menutup pintu dengan cepat, menguncinya, lalu melangkah mundur, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh. Ding! Suara lift berbunyi. Dinda menahan napas. Ia tahu, sudah larut malam. Tidak ada yang baru pulang jam segini. Tapi pintu lift terbuka. Ia bisa melihatnya dari celah bawah pintu unitnya. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada suara orang keluar. Lalu, biur. Dinda jelas mendengar suara air tumpah dari arah lift. Seperti seseorang yang baru saja keluar dari kolam renang dan berdiri di depan lift. Ia merapatkan tubuh ke dinding, tak berani bergerak. Lalu, seketika itu juga, udara di dalam kamarnya berubah. Dingin. Dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dinda menggigit bibirnya. Ia melirik ke kamar tempat Raihan tidur, memastikan anaknya masih terlelap. Namun, sebelum ia bisa bergerak. Tap, tap, tap. Dinda membeku. Ada suara langkah kaki di luar pintunya. Pelan, basah, mendekat ke pintunya. Kemudian berhenti. Suasana sunyi. Terlalu sunyi. Hanya ada suara napas Dinda yang tercekat. Lalu, tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar. Tapi kali ini, lebih pelan. Lebih dekat. Dan dari dalam kamarnya, Dinda mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara lirih seorang perempuan. Lagi dingin, Mbak, boleh masuk sebentar? Dinda menutup mulutnya sendiri, menahan jeritan. Tidak. Tidak. Itu tidak mungkin. Itu bukan manusia. Tiba-tiba, Raihan menggeliat di tempat tidurnya. Bocah itu membuka mata setengah sadar dan menggumam dalam suara pelan, hampir seperti berbicara dalam tidur. Mbaknya mau masuk, Ma. Kasihan, dia kedinginan. Dinda langsung berlari ke kamar Raihan, menarik selimut anaknya, dan memeluknya erat. Ia menutup matanya, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi sebelum ia sempat berdoa dalam hati, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Kriet. Pintu apartemennya perlahan terbuka sendiri. Dan hawa dingin itu semakin mendekat. Yuk, klik subscribe dulu biar cerita makin seru dan kamu nggak ketinggalan yang lainnya. Dinda memeluk Raihan erat-erat. Napasnya tersengal. Ia bisa merasakan dinginnya udara yang semakin menusuk, seakan sesuatu telah masuk ke dalam unit apartemennya. Pintu yang tadi tertutup rapat, kini menganga perlahan. Pengselnya berderit lirih, seperti ada seseorang yang sedang mendorongnya dengan pelan. Dinda menatap ke arah pintu dengan mata melebar. Di sana, berdiri sesosok perempuan dengan rambut sebahu, wajah pucat, tubuh basah kuyup. Air menetes dari bajunya yang lusuh. Kedua matanya kosong, mengarah lurus ke dalam ruangan. Raihan tiba-tiba mengangkat tangan, seakan hendak menyapa. Mbak, kedinginan, gumamnya dalam suara pelan. Dinda langsung menutup mulut Raihan, menariknya lebih erat ke dalam pelukannya. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi tubuhnya terasa kaku. Perempuan itu melangkah masuk. Tap, tap. Jejak basah tertinggal di lantai, semakin dekat ke tempat Dinda dan Raihan berada. Saat perempuan itu semakin jelas terlihat di bawah cahaya ruangan, Dinda menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bibir perempuan itu membiru. Kulitnya pucat kehijauan, seolah-olah tubuhnya telah lama direndam air. Matanya hitam, tanpa cahaya kehidupan. Kemudian, perempuan itu membuka mulutnya. Dinda bisa mendengar suara seperti air menggenang, bercampur dengan isakan lirih. Dingin. Aku, kedinginan. Lalu ia melangkah lebih dekat, tangannya terangkat, seolah ingin menyentuh Dinda. Saat itu juga, hawa di dalam ruangan terasa semakin berat. Udara yang dingin kini bercampur dengan aroma anyir. Napas Dinda semakin berat. Matanya mulai berkunang-kunang.
Perempuan itu semakin mendekat, jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah saja. Dinda merasakan tubuhnya gemetar hebat. Raihan dalam pelukannya mulai menggeliat gelisah. Dinda tahu, ia harus melakukan sesuatu. Dengan sekuat tenaga, ia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Pergi! Pergi dari sini!" Namun, perempuan itu tetap diam. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun. Kemudian, Dinda melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar ketakutan. Mulut perempuan itu mulai terbuka lebih lebar. Semakin lebar. Lebih lebar dari yang seharusnya. Dari dalam mulutnya, mengalir air keruh, menetes ke lantai, bercampur dengan genangan yang sudah ada. Perempuan itu mendekat lebih cepat. Dinda meraih Raihan dan mundur ke belakang, hampir terjatuh. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba, "Dua!" Suara keras terdengar dari luar pintu. Dinda tersentak. Perempuan itu berhenti. Matanya yang kosong bergerak ke arah pintu, seolah mendengar sesuatu. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. "Dua! Dua!" Seakan ada sesuatu yang menghantam pintu dari luar. Perempuan itu menoleh, tubuhnya mulai bergetar. Lalu, ia mundur selangkah. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai memudar, berubah seperti kabut yang larut dalam udara. Dinda hanya bisa menatap dengan tubuh lemas saat sosok itu menghilang sepenuhnya. Suara dari luar masih terdengar. "Dua! Dua!" Dengan sisa keberaniannya, Dinda berdiri dan berjalan menuju pintu. Tangannya gemetar saat ia meraih gagangnya dan membukanya dengan cepat. Di luar, berdiri seorang pria berpakaian satpam, napasnya memburu. "Ibu? Ibu nggak apa-apa?" Tanyanya dengan wajah khawatir. Dinda masih gemetar, tak mampu menjawab. Satpam itu menatap ke dalam unitnya, lalu ke lantai yang masih basah. Ekspresinya berubah. Ia menghela napas berat dan berkata, "Ibu, sebaiknya segera keluar dari sini." Dinda menelan ludah. Ia tahu satu hal pasti. Apartemen ini bukan tempat yang aman lagi. Dinda masih berdiri di ambang pintu, tubuhnya lemas, sementara satpam di depannya menatapnya dengan ekspresi cemas. Raihan kini terjaga sepenuhnya, matanya yang polos memandang ke arah ibunya tanpa benar-benar memahami apa yang baru saja terjadi. "Bu, ayo keluar dulu," kata satpam itu lagi, suaranya lebih tegas. "Saya sudah lapor ke pengelola. Apartemen ini, sepertinya memang bermasalah." Dinda menatap lantai unitnya yang masih basah. Genangan air itu belum hilang, seperti sesuatu yang tertinggal dari sosok yang baru saja menghilang di hadapannya. Napasnya masih memburu, tetapi ia tahu satu hal, ia tak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan cepat, Dinda mengemas barang-barang yang penting. Ia meraih tasnya, menarik koper kecil yang ia gunakan saat pindah, lalu menggandeng Raihan yang masih kebingungan. "Kita pergi dari sini, Nak," ucapnya pelan. Raihan tidak membantah. Anak itu hanya mengangguk, matanya masih sesekali melirik ke dalam apartemen, seolah mencari sesuatu. Dinda dan Raihan berjalan keluar, diantar oleh satpam yang tetap berjaga di depan unitnya. Saat mereka melewati koridor yang sunyi, Dinda sempat melirik ke arah lift. Pintu lift tertutup rapat, tetapi ada sesuatu yang membuatnya bergidik. Lantai di depan lift masih basah. Dinda mempercepat langkahnya. Ia tak ingin melihat ke belakang lagi. Sesampainya di lobi, ia langsung menuju meja resepsionis. Ada seorang pria berseragam pengelola apartemen yang menunggunya di sana. Ia berusia sekitar 40-an, wajahnya serius, dan sorot matanya menyiratkan sesuatu yang tak ingin ia katakan secara langsung. "Ibu Dinda?" tanya pria itu. Dinda mengangguk, masih berusaha mengatur napasnya. "Saya pengelola di sini. Maaf sebelumnya, sepertinya ibu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan." Dinda menatap pria itu tajam. "Apa yang sebenarnya terjadi di unit saya? Kenapa lantainya selalu basah? Siapa perempuan itu?" Pria itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia melirik ke arah satpam di sebelahnya, seolah memastikan sesuatu, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Kami memang tidak bisa membicarakannya secara terbuka, tapi, beberapa tahun lalu,
Ada insiden di unit yang ibu tempati. Dinda merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Seorang wanita muda ditemukan meninggal di dalam kamar mandi unit itu. Ia tenggelam. Dinda menelan ludah. Tenggelam? Di dalam kamar mandi? Pria itu melanjutkan, kejadian itu cukup menghebohkan waktu itu. Ada banyak spekulasi, ada yang bilang kecelakaan, ada juga yang bilang bunuh diri. Tapi ada satu hal yang membuatnya semakin misterius. Dinda menunggu, merasa tubuhnya semakin dingin. Ketika tubuhnya ditemukan, lanjut pria itu, lantai unit itu penuh dengan air. Airnya sudah hampir meluap keluar. Padahal, kamar mandinya tidak ada kebocoran. Dinda membeku. Sejak saat itu, pria itu menambahkan, penghuni yang menempati unit tersebut, selalu mengalami kejadian aneh. Air yang muncul tiba-tiba, suara-suara dari dalam kamar, dan, ya, beberapa di antaranya mengaku melihat seorang perempuan. Dinda tak bisa berkata-kata. Semua kejadian yang ia alami, genangan air, sosok perempuan pucat, suara-suara aneh, semua itu, adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Kenapa tidak ada yang memberitahu saya sebelum saya pindah? Tanya Dinda, suaranya nyaris bergetar. Pria itu tampak bersalah. Kami memang tidak bisa menceritakan hal seperti ini kepada penyewa baru, aturan dari manajemen. Tapi kalau ibu ingin pindah, kami bisa menguruskan pengembalian deposit secepatnya. Dinda tidak perlu berpikir dua kali. Saya tidak akan tinggal di sini lagi. Ia menggandeng Raihan erat, lalu berjalan keluar dari apartemen itu untuk terakhir kalinya. Ia tak peduli lagi dengan uang deposit atau perjanjian sewa. Yang penting, ia bisa membawa anaknya pergi dari tempat ini. Saat ia masuk ke dalam taksi dan melirik keluar jendela, ia sempat melihat sekilas bangunan apartemen megah itu berdiri di bawah langit malam. Lalu, di salah satu jendela lantai 27, Dinda melihatnya. Sosok perempuan itu masih di sana. Masih menatapnya. Masih basah kuyup. Dinda buru-buru menutup matanya, lalu membisikkan doa dalam hati. Tak lama kemudian, taksi mulai melaju menjauhi tempat itu. Dan Dinda tahu, ia tak akan pernah kembali ke sana lagi. Sebelum lanjut ke bagian serunya, jangan lupa subscribe dulu ya. Beberapa bulan setelah meninggalkan apartemen itu, Dinda merasa hidupnya mulai kembali normal. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil yang lebih sederhana, tetapi jauh lebih nyaman. Tak ada lagi suara ketukan misterius di malam hari, tak ada lagi genangan air di depan pintu, dan yang paling penting, tak ada lagi sosok perempuan basah kuyup yang menghantuinya. Namun, meskipun ia telah pergi, bayangan kejadian di apartemen itu masih menghantui pikirannya. Kadang-kadang, saat ia sedang sendiri di malam hari, ia masih bisa mendengar gema suara lirih itu di dalam kepalanya. Dingin, aku kedinginan. Dinda selalu mencoba untuk mengabaikan kenangan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua sudah berakhir. Bahwa perempuan itu telah pergi. Sampai suatu hari. Sore itu, Dinda sedang membereskan kamar Raihan ketika ia menemukan sesuatu yang membuatnya tercekat. Di antara tumpukan mainan anaknya, ada sebuah boneka kecil berwarna biru. Boneka itu terlihat basah. Dinda merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak pernah membeli boneka ini. Ia yakin, benda ini tidak pernah ada di rumahnya sebelumnya. Tangannya gemetar saat mengangkat boneka itu. Aroma lembab tercium samar, seperti sesuatu yang telah lama terkena air. Dengan napas tertahan, ia berbalik ke arah Raihan yang sedang menggambar di meja kecilnya. Raihan, sayang, suara Dinda sedikit bergetar. Ini boneka siapa? Raihan menoleh sekilas, lalu tersenyum kecil. Itu dari Mbak, jawabnya polos. Dinda merasa dadanya mencelos. Mbak siapa? Raihan mengangkat bahunya, masih asyik dengan gambarannya. Mbak yang dulu di apartemen. Jantung Dinda berdetak kencang. Raihan melanjutkan tanpa beban, dia datang kemarin malam. Dia bilang masih kedinginan. Dinda menatap boneka basah di tangannya. Tetesan air jatuh ke lantai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dinda sadar. Apa yang ia tinggalkan di apartemen itu, belum benar-benar pergi. Demikianlah kisah ini berakhir, meskipun mungkin, belum benar-benar berakhir.
Teror yang dialami Dinda mengajarkan kita bahwa tidak semua tempat layak untuk ditinggali, terutama jika menyimpan jejak masa lalu yang kelam. Jika kalian pernah mengalami hal serupa, jangan abaikan firasat kalian. Selalu waspada, jangan mudah menantang sesuatu yang tak bisa kita pahami. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.